Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa hebat, bertemu dalam video ini kita akan membahas tentang penilaian autentik di dalam pembelajaran. Nah, adapun pembahasan kita pada video ini yang pertama konsep penilaian autentik dan penilaian konvensional, kemudian jenis-jenis penilaian autentik. Oke, yang pertama kita lihat konsep penilaian otentik. Apa sih penilaian otentik itu? Ada orang yang menuliskannya autentik, ada yang menuliskannya otentik. Itu diserahkan kepada selera masing-masing. Kita lihat pengertiannya. Penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran. Ini dinyatakan oleh Kemendikbud di dalam Permendikbud nomor 66. Kemudian pedoman penilaian tahun 2014 juga, mencantumkan bahwa penilaian otentik adalah pendekatan, prosedur, dan instrumen penilaian proses dan capaian pembelajaran, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bentuk perilaku nyata atau perilaku dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata atau kemandirian belajar. Ya, jadi di sini penilaian autentik itu, kita lihat salah satu cirinya adalah dilakukan secara komprehensif, artinya menyeluruh ya, menyeluruh mulai dari input, artinya, perencanaan pembelajaran dilakukan, penilaian, kemudian proses pembelajarannya maupun hasil pembelajarannya atau outputnya. Kemudian apa aja yang dinilai? Yang dinilai itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nggak cuma pengetahuan aja yang dinilai di dalam asesmen otentik, tapi juga sikap dan keterampilan. Ya, juga dinyatakan oleh Popham tahun 1995 dan Burkhardt tahun 2001. Penilaian otentik adalah penilaian yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan sikap. Penilaian otentik adalah penilaian yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta kemampuannya dalam situasi yang nyata atau real life situations. Jadi, sama seperti sebelumnya bahwasanya penilaian otentik itu mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun karakteristik dari penilaian otentik itu adalah yang pertama memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Jadi nggak terpisah gitu ya. Jadi kan sering ya, kita merasakan bahwasannya penilaian itu dilakukan guru itu setelah belajar, padahal enggak ya. Penilaian itu tidak boleh terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi nggak benar kalau penilaian itu hanya dari UHA saja, dari akhir bab saja, atau dari akhir semester saja. Tapi penilaian yang benar itu, penilaian otentik itu adalah proses yang dilakukan secara terpadu ketika pembelajaran berlangsung gitu. Jadi, sehingga penilaiannya nanti, komprehensif. Kemudian menilai kesiapan proses dan hasil belajar peserta didik secara utuh. Jadi yang dinilai itu nggak hanya hasil belajar, tetapi juga kesiapan atau persiapan pembelajaran, kemudian prosesnya juga gitu. Jadi, misalnya ya kita praktikum nih, si siswa ini atau sekelompok siswa ini yang dinilai itu nggak hanya hasil praktikumnya. Oh, ini hasil praktikumnya benar sesuai teori, enggak hanya itu, tapi juga bagaimana dia menyiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan praktikum, bagaimana dia mempersiapkan alat dan bahan kegiatan praktikumnya, kemudian bagaimana proses dia melakukan praktikumnya, kemudian baru hasil dari praktikumnya. Jadi nggak cuma sekedar hasil. Sehingga nanti, yang kita harapkan adalah bukan hasil yang benar, bukan hasil yang tepat, tapi, kesiapan yang tepat, proses yang benar, kemudian baru hasil yang benar juga. Karena percuma kalau hasilnya benar tapi prosesnya salah. Begitupun sebaliknya, kalau, hasilnya salah, itu bukan berarti, kita bisa menyalahkan siswa begitu saja, tapi kita lihat dulu prosesnya, bagaimana dia melakukan prosesnya, kenapa kok bisa salah gitu. Jadi, nggak benar jika kita melakukan penilaian itu hanya di akhir. Berikutnya holistik.
Holistik itu artinya, kita menilai itu nggak hanya sekedar pengetahuannya saja, tapi juga sikap, keterampilan, gitu. Jadi semuanya ketiga-tiganya ini, ketiga-tiga, ranah penilaian ini juga dilakukan, juga dinilai agar kompetensi yang dicerminkan oleh siswa itu merupakan kompetensi yang utuh. Kemudian relevan dengan pendekatan ilmiah di dalam pembelajaran. Kemudian mencerminkan masalah dalam kehidupan nyata, jadi benar-benar, yang kita nilai itu yang benar-benar terjadi gitu, yang benar-benar kondisi apa adanya di lapangan atau di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tapi juga menekankan mengukur apa yang dilakukan oleh peserta didik, gitu. Jadi nggak hanya yang diketahui aja, jadi penilaian sekarang itu lebih ditekankan kepada penilaian proses. Berikutnya adalah mekanisme penilaian. Nah, siapa sih yang berhak melakukan penilaian? Penilaian dapat dilakukan oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh lembaga atau pemerintah. Nah, kalau yang pendidik ini maksudnya guru ya. Jadi guru dapat melakukan penilaian di kelas, kemudian satuan pendidikan ini maksudnya adalah sekolah, kemudian ada juga pemerintah atau lembaga mandiri. Ketiga-tiga ininya ini dapat berhak melakukan penilaian hasil belajar. Nah, tentunya dengan, porsi yang berbeda-beda. Kalau pendidikan di kelas, satuan pendidikan beda lagi caranya, kemudian pemerintah atau lembaga mandiri beda lagi caranya. Kita lihat satu persatu. Nah, pertama, penilaian oleh pendidik. Penilaian oleh pendidik dapat berupa tes dan non-tes yang dilakukan melalui ulangan dan penugasan. Ya, dapat dilakukan melalui ulangan dan penugasan untuk mengukur kompetensi peserta didik secara berkelanjutan, memantau kemajuan dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Jadi, kalau guru melakukan penilaiannya berupa ulangan, penugasan. Nah, kemudian kalau oleh sekolah atau satuan pendidikan mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, gitu. Jadi kalau guru tadi ada penugasan, pe ada ulangan harian, kemudian mungkin juga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain seperti praktikum dan sebagainya. Nah, kalau oleh penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta ujian tingkat kompetensi. Kalau ada ujian tingkat kompetensi, tapi ini nggak selalu ada, dan ujian sekolah, ujian akhir sekolah kalau untuk kelas 12 ya. Kemudian ada juga penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah ini dulu namanya ujian nasional ya, ujian nasional yang selalu berubah, yang sering berubah namanya, pernah namanya uji UAN, ujian akhir nasional, pernah namanya ujian nasional, dan lain-lain, tapi ininya sama, konsepnya sama, yaitu menilai hasil pencapaian, belajar siswa selama 3 tahun pada suatu tingkatan tertentu. Apa aja bentuk penilaian oleh pemerintah, ada juga ujian mutu tingkat kompetensi, kemudian ada ujian nasional. Nah, UMTK ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tingkat kompetensi, tapi ini nggak selalu ada. Kemu tap nah, UMTK ini dilakukan pada kelas 11, sedangkan pada kelas 12 itu dilakukan ujian nasional. Baik, berikutnya penilaian konvensional dan penilaian autentik di dalam pembelajaran. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya konsep penilaian autentik ini yang bagaimana. Jadi terjadi pergeseran paradigma penilaian dari penilaian konvensional menjadi penilaian autentik. Nah, kalau dulu penilaian konvensional itu kan penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, ya kayak, misalnya setelah selesai satu bab dilakukan ulangan harian, ya sekedar itu, gurunya tidak melakukan penilaian-penilaian yang lain. Nah, itu namanya penilaian konvensional dan itu udah lama sekali dan nggak dipakai lagi sekarang gitu. Sekarang kita sudah menggunakan penilaian autentik, di mana penilaian itu berlangsung ketika sebelum pembelajaran, kemudian ketika pembelajaran, dan setelah pembelajaran selesai.
Mmm, bedanya antara penilaian konvensional dengan penilaian otentik. Penilaian konvensional tidak dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh ya. Jadi kata kuncinya di sini tidak dapat menggambarkan kemajuan belajar. Artinya itu progres siswa dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, atau dari pertemuan ke pertemuan, satu pertemuan ke pertemuan berikutnya itu nggak kelihatan. Karena kita tuh menilai hanya di akhir gitu. Sedangkan kalau di dalam penilaian otentik, penilaian dilaksanakan secara terpadu dengan, proses belajar mengajar. Digunakan untuk memberikan gambaran pengalaman dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Jadi digambarkan kemajuannya bagaimana. Yang hari ini siswa ini nggak aktif, besoknya aktif nggak. Hari ini siswanya itu, belum bisa menggunakan mikroskop, minggu depan bisa nggak gitu. Jadi dilakukanlah penilaian otentik. Kemudian dalam penilaian konvensional, hasil belajar siswa hanya digambarkan dalam bentuk angka atau huruf di mana gambaran maknanya sangat abstrak. Jadi siswanya, penilaiannya dapatnya misalnya 80, ya 80 itu apa, terjemahannya gimana? Apakah 80 itu udah bagus atau belum? Udah tercapai kriteria ketuntasan minimumnya atau belum? Kan belum terlihat ya. Sedangkan kalau di dalam penilaian otentik, kemajuan belajar siswa dapat diketahui oleh guru dan siswa, bahkan oleh siswa sendiri, gitu. Kalau kita lihat, buku rapor, siswa sekarang itu kan lebih, apa ya, lebih lebih komplit di dalamnya, siswa itu bahkan dijelasin, namanya si A sudah dapat menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan ini, rumus ini, tetapi masih kurang dalam hal ini gitu. Jadi dijelaskan di mana kelebihan, di mana kekurangan, kemudian kompetensi apa yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai. Secara lebih jelasnya, perbedaan antara penilaian konvensional dengan penilaian otentik dapat kita lihat di sini. Yang pertama, ranah yang dinilai. Kalau konvensional itu penilaiannya hanya ranah kognitif atau pengetahuannya saja. Sedangkan penilaian otentik itu semuanya dinilai baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian teknik penilaiannya. Kalau konvensional, penilaian dilakukan dengan tes tertulis, biasanya tes pilihan ganda gitu atau uraian atau, isian. Kalau otentik itu beragam-ragam penilaiannya, jadi nggak cuman tes aja, nggak apalagi cuman, pilihan ganda ya, jadi banyak, beragam teknik tergantung karakter pengalaman belajarnya. Nanti kita lihat apa aja jenis-jenis, penilaian otentik. Aspek yang dinilai tadi udah ya, pengetahuan, kemudian fokus penilaiannya itu hasil belajar kalau di konvensional. Sedangkan di penilaian otentik yang kita lihat adalah kemajuan hasil belajarnya. Berikutnya pelaksanaannya itu kalau di penilaian konvensional dilaksanakan di akhir semester aja, jadi setelah selesai satu bab atau setelah selesai, satu pembahasan, baru dilakukan, penilaian. Sedangkan kalau pada penilaian otentik, penilaian itu dilaksanakan berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilan. Seorang siswa, dikatakan berhasil itu apabila dia dibandingkan dengan siswa lainnya. Jadi misalnya dia ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu biasanya dikatakan sukses ya, dikatakan pintar, dikatakan sudah menguasai, sudah mendapat hasil belajar yang baik. Padahal, seharusnya kalau di dalam penilaian, otentik sekarang, seorang siswa itu dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelumnya. Jadi dan itu karena kita menilai kemajuan berarti kita penilaiannya itu standarnya adalah, diri siswa itu sendiri sebelumnya yang awalnya bab ini dia, nggak mencapai tujuan pembelajaran seluruhnya, kemudian di bab berikutnya bagaimana gitu, itu digambarkan. Kemudian sampel pembelajarannya, kalau produk penilaiannya kalau di konvensional itu hanya hasil belajar ya, jadi keterampilan enggak, sikap juga enggak. Kalau di otentik semuanya, lebih banyak dan lebih bervariasi. Kalau latar penilaiannya ya kalau di konvensional itu dunia sekolah, kalau penilaian otentik itu dunia nyata. Jadi
Kita menilai siswa itu kita hubungkan dengan keterampilan nantinya yang dibutuhkan oleh siswa itu di dalam dunia nyata. Jadi nggak terbatas, nggak dianggap, si siswanya itu produk sekolah aja gitu. Nah kemudian, ini lebih lengkapnya ya, lebih lengkap perbandingan lebih lengkapnya, kalau di dalam soal ya, ini lebih di dalam soal, kalau penilaian tradisional itu atau konvensional itu, pilihan jawabannya itu terarah atau terbatas. Kalau autentik itu mendorong pendekatan terpadu. Kemudian kalau dalam pendidikan konvensional, pendekatan atau proaksi atas capaian pembelajaran siswa itu, eee, ada pendekatan atau proaksi atas capaian kompetensi atau penguasaan, pengetahuan siswa. Nah, kalau autentik itu mengukur langsung target capaian kompetensi. Jadi langsung tergantung kepada capaian kompetensi itu apa gitu. Jadi itu yang dinilai di dalam penilaian autentik. Kemudian penilaian konvensional itu cenderung mendorong hafalan jawaban yang benar. Nah, kalau penilaian autentik itu mendorong berpikir kritis. Jadi, sekedar menghafal aja gitu, enggak sekedar siswa tahu aja, tapi juga paham, juga bisa menganalisis, siswanya juga bisa mengkritisi, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kemudian, tujuan penilaiannya itu adalah untuk mengakuisisi pengetahuan. Nah, sedangkan kalau di dalam penilaian autentik, tujuan penilaian itu adalah untuk, perkembangan atau peningkatan pengetahuan siswa dan keterampilannya. Ini bisa dibaca ya banyak, perbedaannya mendorong pengetahuan tentang apa, sedangkan kalau otentik itu mendorong pengetahuan tentang mengapa dan bagaimana. Jadi penilaian otentik itu lebih dapat kita simpulkan penilaian otentik ini lebih luas, kemudian tidak kaku, kemudian yang dinilai itu lebih memperlihatkan objektivitasnya, bahwasannya yang dinilai itu dilihatkan kemajuan capaian siswanya. Jadi nggak cuma sekedar yang ranking satu itu yang sukses, enggak ya. Jadi, yang dinilai itu nggak cuma pengetahuan, nggak cuman, mmm, pencapaian pada ranah hafalannya, tapi juga pada, yang lainnya gitu. Ini masih perbandingan, jadi perbandingan itu luas ya, semoga dapat dipahami. Bentuk hasil belajarnya, kalau konvensional itu mengetahui teorinya saja. Contohnya, konvensional itu siswa dapat mengetahui teori cara menggambar. Nah, kalau di penilaian otentik itu siswa yang membuat gambar gitu, jadi nggak mengetahui cara membuat gambar, tapi membuat gambar. Atau kalau di konvensional itu siswa mengetahui, cara mengoperasikan komputer. Kalau di penilaian otentik, ya siswa itu disuruh mengoperasikan komputer. Mengetahui teori mengarang, ya membuat karangan. Kalau kemudian dalam penilaian konvensional itu mengetahui ilmu keguruan. Kalau dalam penilaian otentiknya ya melaksanakan kegiatan belajar gitu. Micro teaching misalnya kalau ada bagi mahasiswa. Kalau dalam penilaian konvensional itu mengetahui teori akuntansi, maka dalam penilaian otentiknya adalah membuat laporan keuangan. Kemudian mengetahui tata cara sholat dalam penilaian konvensional yang dulu ya. Sekarang penilaiannya adalah memperagakan aktivitas sholat gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus melaksanakan penilaian otentik itu kepada siswa karena penilaian otentiklah yang benar-benar mewakili hasil pembelajaran yang seharusnya gitu. Jadi kalau cuma sekedar teori ya buat apa ya kalau nggak bisa dipraktekkan oleh peserta didiknya. Nah, penilaian otentik ini, merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dari, dari suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus. Jadi, dilakukan dulu pembelajaran otentik, dilakukan dulu pembelajaran otentiknya oleh guru, kemudian baru dilakukan penilaian otentiknya. Jadi nggak ujug-ujug tiba-tiba aja penilaiannya aja yang otentik, pembelajarannya tidak terperhatikan. Nah, apa aja sih, poin-poin penting di dalam penilaian otentik ini?
Nah, guru harus mampu menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. Jadi guru tuh harus peka gitu. Jadi, nggak cuma taunya siswa ini dapat nilai 80, taunya siswa ini dapat nilai 90, enggak ya. Tapi tahu di mana kekuatan peserta didik, di mana kelemahannya per orangnya gitu. Guru harus menguasai itu. Kemudian guru harus mampu membimbing peserta didik mengembangkan pengetahuannya. Jadi nggak cuma sekedar menilai aja, tapi juga mengembangkan pengetahuan peserta didiknya. Bagaimana caranya? Ya pakai itu tergantung pada metode pembelajaran, model pembelajaran, strateginya guru di dalam mengajar. Kemudian mampu menyediakan sumber daya yang memadai untuk melakukan akuisisi pengetahuan, ya sarana dan prasarana lah ya. Kemudian mampu menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Kemudian guru harus kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik sangat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia di luar sekolah. Jadi untuk melakukan penilaian otentik itu, kita nggak bisa juga mengandalkan kemampuan, kita sebagai seorang guru yang apa adanya gitu. Jadi kita harus juga mampu, melaksanakan pembelajaran yang bagaimana mendorong siswa itu ya berkembang pengetahuannya, hasil hasil sehingga hasil belajar kita itu terlihat sehingga hasil belajar siswa itu terlihat majunya dari, satu waktu ke waktu berikutnya gitu. Jadi tugas gurunya di sana. Jadi selain penilaian yang semakin maju sekarang ini gurunya juga harus maju gitu. Pembelajaran yang dilaksanakan juga harus lebih baik. Hal penting berikutnya yang harus kita ketahui ada jenis-jenis penilaian otentik. Jadi setidaknya ya ada 4 penilaian otentik. Jenis penilaian otentik yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kegiatan pembelajaran. Pertama ada penilaian kinerja, kemudian penilaian proyek, kemudian penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Jadi ada 4 ya, setidaknya ada 4. Jadi nggak cuma penilaian tertulis aja. Kita lihat pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu ada beberapa macam juga. Ada daftar checklist, kemudian ada catatan anekdot atau narasi, kemudian ada skala penilaian atau rating scale, kemudian ada tes penilaian ingatan. Nah, daftar cek digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Gitu, misalnya kita hari ini mau menilai yang pertama keaktifan, kedua kemandirian. Nah, daftar cek, itu namanya daftar cek ya, muncul atau tidak checklist-checklist gitu. Berikutnya catatan anekdot atau narasi digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi kayak apa ya, kayak catatan harian lah ya jatuhnya. Jadi sebuah catatan guru tentang kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Jadi itu namanya catatan anekdot. Kemudian, rating scale biasanya digunakan dengan menggunakan teknik numerik. Misalnya 5 itu baik sekali. Misalnya kita hari ini menilai Eee, menilai kita misalnya siswanya presentasi, kemudian ada penilaian mungkin komunikasi ya, komunikasi. Nah, misalnya kita pakai skala penilaian, 5 itu baik sekali, 4 itu baik, 3 itu cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali. Nah, kemudian memori. Jadi, ada juga guru itu mengandalkan memori atau ingatan. Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memorinya apakah peserta didik ini sudah berhasil atau belum. Jadi berbagai cara bisa dilakukan guru dalam melakukan penilaian kinerja ya, bisa men-checklist, bisa menggunakan catatan aja misalnya ya, mmm, pada ketika kegiatan praktikum dimulai, si A, B, C sudah mulai mengumpulkan alat dan bahan, tetapi, D, E, F masih, bermain-main dengan kesibukannya masing-masing. Nah, misalnya contohnya ya, itu contoh anekdot.
Kalau skala penilaian itu lebih praktis, ada skala 1 sampai 5. Kemudian bisa juga kalau misalnya karena kita menilai semua siswa ya di kelas, karena nggak mungkin juga kita membawa catatan kemana mana setiap saat, guru boleh menggunakan ingatan atau memorinya. Nah, hasilnya apa gitu. Jadi hasil penilaian otentik itu nanti penilaian kerja ini nanti ada yang atau masih lemah, kemudian siswanya masih lemah, berkembang, bagus, sangat bagus gitu. Jadi hasil penilaian kinerja itu kelihatan siswanya itu berada di mana, si A, si B, si C itu di mana posisinya, apakah masih di masih di developing, good, atau udah outstanding gitu. Jadi, penilaiannya ini lebih apa ya, lebih, objektif dan lebih adil lah kepada peserta didiknya, gitu. Jadi nah, dengan kita bisa mengkriteriakan, mengelompokkan siswa berdasarkan kriterianya, si guru nanti juga tahu harus melakukan apa kepada siswanya agar, nggak berada di sana-sana aja gitu. Jadi nggak berada di, rank lemah terus-menerus, tapi selalu berkembang dari waktu ke waktu gitu. Jadi penilaian kita tuh nggak cuma sekedar, ya nilainya 60 lah, 60, 40, enggak ya, tapi kita lebih adil kepada siswa. Ini contoh penilaian kinerja, misalnya instrumen menilai kinerja itu ada merangkai alat, ada pengamatan, kemudian mendapatkan data yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan. Jadi misalnya ya, ada 4 penilaian kita kepada siswa ketika melaksanakan praktikum. Nah, penilaiannya itu nanti kita kasih skala 1 sampai 3 nih, guru boleh 1 sampai 3. Nah, untuk berapa sih satu itu, 2 itu berapa, 3 itu, gimana sih satu itu berapa, satu itu gimana, 2 itu gimana, 3 itu gimana. Nah, kita membuat yang namanya rubrik penilaian, ya gitu. Jadi misalnya untuk aspek yang dinilai, aspek merangkai alat, penilaian satu itu kalau apa? Kalau rangkaiannya misalnya tidak benar. Kemudian penilaian 2 rangkaian alat benar tapi tidak rapi. Yang ketiga, rangkaian alat benar, rapi, dan memperlihatkan keselamatan kerja gitu. Jadi penilaian kita di dalam penilaian kinerja itu harus ada rubriknya. Harus ada standarnya, jadi guru nggak memperkira-kirakan aja gitu. Kemudian misalnya mengambil kesimpulan, nilai 1 untuk, kesimpulannya itu tidak benar, nilai 2 untuk sebagiannya benar, sebagiannya salah, dan yang ketiga semuanya benar atau sesuai dengan tujuan. Yang kedua, penilaian proyek atau project assessment. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu, berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Jadi kalau penilaian proyek ini penilaian yang penugasan jangka agak panjang, misalnya siswanya itu dikasih tugas proyek itu membuat pemodelan gunung berapi misalnya ya, miniatur gunung berapi. Nah, yang dinilai itu mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana mereka mengumpulkan, datanya, berapa ukurannya, kemudian apa aja bahan-bahan yang diperlukan, seperti apa bentuknya, kemudian mereka melakukan pembuatannya, sampai akhirnya mempresentasikan di kelas gitu. Itu namanya penilaian proyek. Apa aja yang dinilai? Banyak ya, bisa keterampilannya, bisa sikapnya. Kemudian dari penilaian proyek ini sebenarnya kita juga bisa menilai pengetahuannya dari mana, ya dari benar atau tidaknya gitu. Mmm, kalau misalnya dia buat gunung berapi misalnya, jadi gunung berapinya ini akan benar jika konsep mereka benar gitu. Jadi gimana kalau mereka itu gimana kalau gunung berapinya itu nggak nggak bisa berdiri gitu. Nah, berarti kan salah hitungannya. Nah, konsepnya berarti juga salah gitu. Jadi kita nggak cuman bisa menilai, kinerjanya aja dan sikapnya aja, tapi juga kita bisa menilai pengetahuannya. Nah, kita juga, untuk melakukan penilaian ini guru juga bisa membuat tabel penilaian seperti ini contohnya ya.
ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada laporannya. Nah, kita kasih skor juga boleh 1 sampai 5, boleh 1 sampai 4, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya judulnya, rumusan judulnya berapa. Nah, kita kemudian kembangkan juga rubriknya. Nah, gitu. Kembangkan rubriknya. Untuk 1, 5 itu berapa, 5 itu seperti apa, 4 seperti apa, dan seterusnya. Berikutnya penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Nah, penilaian portofolio ini berangkat dari hasil kerja peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. Gitu. Jadi contohnya langkah-langkah yang bisa dilakukan guru dalam penilaian portofolio. Pertama, guru menjelaskan secara ringkas pentingnya penilaian portofolio. Guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Misalnya ya, contohnya siswa disuruh mengumpulkan clipping keanekaragaman makhluk hidup, misalnya yang ada di sebuah ekosistem, atau misalnya keanekaragaman makhluk hidup di lingkungannya sehari-hari. Mulai dari invertebrata, vertebrata, kemudian disuruh foto, kemudian dikumpulkan dalam bentuk clipping gitu. Nah, itu namanya portofolio. Nah, kemudian guru peserta didik baik sendiri maupun kelompok di bawah bimbingan guru menyusun portofolionya. Kemudian menghimpunnya, dikasih tanggal, dikasih nama tempat. Guru menilai portofolio kemudian dengan kriteria tertentu. Nah, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas dokumen portofolio yang dihasilkan. Nah, guru memberikan umpan balik atau penilaian terhadap hasil portofolionya. Jadi dikasih tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan segala macam. Nah, contohnya penilaiannya, lembar penilaiannya kayak gini ya. Apakah portofolio lengkap sesuai dengan rencana? Skornya berapa? Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai? Nah, namanya apa ya? Tergantung dari apa yang disuruh ya. Tergantung dari portofolio apa yang disuruh. Oke. Nah, berikutnya adalah penilaian tertulis. Baru penilaian tertulis ya, jadi nggak cuma penilaian tertulis ya. Dalam penilaian otentik ini nggak cuma tes tulis tapi juga banyak. Nah, tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Jadi tesnya bisa berbentuk uraian, isian, maupun pilihan ganda. Ini contohnya ya. Kemudian ada soal, kemudian ada kategorinya itu masuk C1, C2, C3, dan seterusnya. Skornya berapa. Nah, C1, C2, C3 ini adalah tingkatan kognitifnya. Nanti akan kita bahas satu bab juga untuk membahas ini. Nah, itu tadi jenis-jenis penilaian otentik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penilaian otentik ini adalah penilaian yang menekankan pada kemajuan hasil belajar, kemajuan pencapaian peserta didik. Jadi kemajuan ya, lebih difokuskan kepada kemajuannya. Kemudian ranahnya lengkap, baik ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Jadi nggak cuma sekedar pengetahuannya saja. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.